semangatlah, jangan loyo-loyo. Nah, dalam gereja Katolik itu kita mengenal ada 7 sakramen. Sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen tobat, sakramen imamat, sakramen perkawinan, dan pengurapan orang sakit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Tetapi sebelum belajar, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas berkat pembaptisan yang telah kami terima, sehingga kami sudah menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Mampukanlah kami untuk menjalankan tugas kami sebagai warga gereja yang baik, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita semua memperoleh rahmat dari sakramen baptis. Kita yang sudah dibaptis sudah dibersihkan, disucikan, dan dipersatukan dengan Kristus sebagai anggota gereja. Sebagai orang yang sudah dibaptis, sebagai orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita selayaknya berlaku seperti Kristus sendiri sebagai teladan kita. Baptis dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam tugas perutusan. Tugas perutusan itu seperti apa? Mewartakan Injil, mewartakan kabar baik kepada semua orang yang kita jumpai. Kabar baik itu bisa melalui perkataan, perbuatan kita, dan juga tingkah laku kita. Tugas-tugas orang yang sudah dibaptis juga ikut ambil bagian dalam membangun masyarakat. Contoh kecilnya seperti apa? Kita tidak membuang sampah sembarangan, itu sudah bagian dari kita melaksanakan tugas sebagai masyarakat yang baik. Kita kalau keluar menggunakan masker, itu mematuhi, itu sudah mengambil tugas untuk menjaga sesama dalam masyarakat. Lambang atau simbol dari sakramen baptis itu ada air, ada lilin bernyala, ada minyak krisma, ada kain putih, dan juga nama baptis. Saat dibaptis, khususnya secara Katolik, kita memperoleh nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama Santo Santa. Santo Santa pelindung kita. Harapannya dengan adanya nama baptis itu, kita dapat meneladani Santo Santa yang ada di nama baptis kita. Simbol-simbol dalam sakramen baptis itu yang pertama air, itu menyimbolkan membersihkan orang dari dosa-dosanya. Nah, nama baptis itu diambil dari nama orang kudus supaya kita meneladan sikap dan tindakannya. Kemudian minyak krisma. Minyak krisma ini adalah lambang turunnya Roh Kudus. Seperti Yesus yang sudah dibaptis, turun atasnya burung merpati. Nah, kita sekarang dilambangkan dengan minyak krisma, turunnya Roh Kudus. Lilin bernyala itu melambangkan terang Kristus. Kita hadir ke dunia ini sebagai terang dunia. Maka oleh karena itu kita jangan membawa kegelapan. Kain putih itu melambangkan hidup baru yang suci. Kita sudah dibersihkan dari noda dosa kita, maka sebaiknya kita sudah dibersihkan dari noda dosa kita, maka sebaiknya kita hidup kudus, suci, melakukan kebaikan dan kebenaran.
Oke, sekarang tugasnya adalah menuliskan apa simbol sakramen baptis yang sudah Ibu sebutkan tadi. Oke, menyebutkan simbol dari sakramen baptis. Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama berajar kami hari ini. Ajarilah kami menjadi anak-Mu yang baik, menjadi warga negara dan menjadi warga gereja yang baik, dan kami melaksanakan tugas dan perutusan kami sebagai pengikut Kristus dengan berbuat kebaikan dan kebenaran. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk mengerjakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur, dan jadilah warga gereja dan warga masyarakat yang baik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.